Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, eh, teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit merenung tentang sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni komunikasi. Di era digital yang terus berkembang pesat ini, cara kita berkomunikasi telah berubah dengan sangat signifikan. Komunikasi tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka atau melalui telepon, tetapi kini juga menjadi secara virtual melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, sehingga konferensi video. Uh, Namun, komunikasi di era digital ini tidak hanya terbatas pada kata-kata atau teks semata. Terdapat dimensi lain yang tak kalah penting, yakni komunikasi nonverbal, yang meskipun terbatas dalam ruang digital tetapi berperan besar dalam perkembangan makna pesan lalu. Bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam pola interaksi masyarakat saat ini? Apa hubungan antara keduanya? Inilah yang akan saya bahas dengan pidato kali ini. Teman-teman, yang saya hormati, pada dasarnya komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal mencakup penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Di era digital ini, komunikasi verbal menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi lewat pesan teks, email, media sosial, atau bahkan podcast. Kita dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, ide, atau informasi kepada banyak orang. Namun, meskipun komunikasi verbal sangat penting, ada satu elemen yang tak kalah viral, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, dan berbagai elemen visual lainnya yang dapat memberi nuansa emosional dalam sebuah pesan di dunia digital. Meskipun kita tidak bisa melihat ekspresi wajah secara langsung, kita tetap dapat menggunakan berbagai simbol visual seperti emoji, GIF, atau meme untuk menyampaikan perasaan atau reaksi terdapat sebuah pesan. Misal dalam percakapan di media sosial, kita sering menambahkan emoji untuk memberikan makna tambahan seperti senyum, marah, kesal, menunjukkan kebahagiaan atau marah. Untuk menunjukkan ketidakpuasan, emoji ini meskipun memiliki kekuatan untuk melengkapi pesan verbal dan memberi nuansa emosional yang lebih kuat. Begitu pula dalam video call, selain kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah dan tubuh kita juga ikut berperan penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik. Pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal ini menjadi semakin jelas dalam dunia yang serba cepat ini. Pesan yang sampai tidak hanya tergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi kita mengungkapkan perkataan tanpa komunikasi nonverbal. Pesan yang kita sampaikan bisa kehilangan konteks atau bahkan dimengerti dengan cara yang salah. Namun kita juga berhati-hati di dunia digital. Terkadang pesan yang seharusnya positif kita disalahgunakan karena minimnya elemen nonverbal yang ada. Misalnya dalam sebuah pesan teks tanpa ekspresi atau emoji, orang bisa saja salah paham dengan nada atau tujuan dari pesan tersebut. Namun karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif dalam ruang digital ini. Teman-teman, kesimpulan dapat kita katakan bahwa komunikasi di era digital membutuhkan keduanya, komunikasi verbal yang jelas dan komunikasi nonverbal yang memperkaya pesan. Keduanya saling melengkapi dan memberi pemahaman yang lebih lengkap, tetapi apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat digital, kita harus bijak dalam menggunakan kedua bentuk komunikasi ini. Kita harus sadar akan konteks dan tujuan komunikasi kita, serta bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar menimbulkan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau mengoptimalkan kedua bentuk komunikasi ini. Kita dapat menciptakan interaksi yang lebih bermakna, lebih efektif, dan tentunya lebih harmonis di dunia digital. Sekian pidato yang saya sampaikan, semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat
bagi semua perhati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.